Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan saya masih berbincang bersama Mas Zulfian Syafrian. Beliau adalah ekonomi Indef mengenai korelasi indeks kebahagiaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Tadi sudah disampaikan bicara mengenai indeks kebahagiaan itu beyond ekonomi begitu ya. Ada value-value lain lah yang kemudian dinilai dan juga masuk ke dalam indikator bagaimana sebuah negara itu indeks kebahagiaannya bisa mencapai skor ideal atau tidak. Saya ingin membahas mengenai bagaimana sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, dukungannya lah kepada dunia usaha, khususnya pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, Mas Zul. Dan tentu saja berdampak kepada serapan tenaga kerja dan berdampak juga pada pengurangan tingkat pengangguran lah di Indonesia. Analisa Anda seperti apa, Mas Zul? Yang pertama-tama tentu kita apresiasi ya berbagai usaha dan kebijakan yang telah ditelurkan oleh berbagai otoritas kita, baik itu pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan lain-lainnya, khususnya dalam konteks PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional itu. Namun tentu belum sempurna. Misalkan contoh, tadi saya sudah sebutkan banyak masyarakat Indonesia yang keluar dari job market dan akhirnya mereka juga jatuh ke garis kemiskinan. Nah, ini kan yang menjadi fokus mereka. Nah, tapi di sisi lain terjadi ketidakadilan sosial, misalkan atau lebih tepatnya pengkhianatan sosial ya, dalam arti kata korupsi kasus bansos itu kan sangat miris ya, di mana masyarakat jutaan jatuh ke garis kemiskinan, tapi justru anggaran bansos tersebut disunat. Misalkan itu salah satunya. Nah, ini harus yang dimitigasi oleh pemerintah. Yang kedua juga misalkan terkait dengan ketidakadilan sosial. Misalkan kan anggaran yang dimiliki pemerintah atau otoritas itu kan terbatas. Pemerintah ini kan saat ini gali lubang tutup lubang untuk mencari utang, untuk membayar utang. Karena begitu banyak subsidi atau stimulus yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu prioritas itu menjadi barang wajib. Nah, prioritas itu kan kita harus menentukan mana sektor-sektor, mana kalangan masyarakat yang harus dibantu. Nah, contoh misalkan ada yang mengganggu nalar publik adalah bagaimana mungkin subsidi itu ditargetkan untuk masyarakat kalangan menengah atas. Seharusnya kan masyarakat yang menengah bawah itu yang menjadi target utama. Nah, contohnya adalah misalkan subsidi untuk kendaraan, bahkan kita dengar terakhir di atas 1.500 cc pun akan disubsidi. Nah, ini kan kurang masuk di akal sehat ya. Sebaiknya kan subsidi atau stimulus itu ditargetkan untuk sektor-sektor yang lebih membutuhkan. Misalkan tadi 60% pekerja Indonesia ada di sektor informal. Nah, itu difokuskan dana itu untuk digenjot ke arah sana. Begitu. Baik, menarik mengenai korupsi ini juga menjadi satu hal yang jadi indikator dalam survei indeks kebahagiaan suatu negara. Anda tadi menyebutkan korupsi bansos ini tentu saja mencederai lah masyarakat Indonesia, apalagi bicara mengenai kondisi pada masa-masa sulit. Kalau spesifik bicara mengenai korupsi, bagaimana sebetulnya kasus korupsi ini juga dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi sebuah negara, Mas Zul? Ya, tentunya betul ya, dan ini juga salah satu isu struktural di pembangunan Indonesia saat ini, yaitu bagaimana korupsi itu meningkat dan lebih parahnya lagi adalah dilemahkannya KPK. Nah, itu juga ada studi terbaru dari Dr. Zainal Arifin Mukhtar, Pusat Anti Korupsi di UGM, yang bahwa kesimpulannya memang KPK sudah dilemahkan. Gitu kan. Nah, tapi memang alhamdulillah masih ada beberapa kasus korupsi, khususnya bansos tadi, yang masih bisa diungkap oleh KPK. Nah, tapi kan kalau tidak dilemahkan, mungkin masih banyak lagi kasus-kasus korupsi tersebut yang bisa diungkap. Nah, dalam konteks pertanyaan bagaimana korupsi dan hubungannya terkait dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara, setidaknya itu ada 3 hal. Pertama, korupsi itu akan menyebabkan inefisiensi. Kenapa? Karena kan harus ada biaya tambahan yang harus dilakukan oleh investor atau dunia usaha, karena mereka harus sogok menyogok gitu kiri kanan. Nah, ini kan biaya-biaya yang tidak perlu, ya kan? Atau yang kedua adalah kalau bisa dibuat ribet, kenapa harus dibuat mudah? Nah, ini kan akhirnya juga ongkos yang non intangible ya, yang terjadi dalam iklim bisnis di Indonesia.
Itu yang pertama, inefisiensi. Yang kedua, kualitas yang buruk. Nah, karena ada korupsi kan, korupsi, kolusi, nepotisme, kualitas tidak lagi menjadi nomor satu. Yang penting kan adalah orang dalam. Selama kita punya orang dalam, biasanya bisnis akan dilancarkan. Jadi kualitas bisa di nomor 2, 3, atau nomor kesekian kan. Nah, yang terakhir itu adalah merugikan masyarakat, baik itu produsen maupun konsumen. Ya kan? Dalam konteks produsen, misalkan adalah contoh korupsi ekspor lobster, benih lobster itu ya. Itu kan argumennya adalah itu masih benih. Padahal kalau itu dibesarkan di Indonesia, baru diekspor, nah itu kan nilai tambah bagi Indonesia, khususnya produsen, khususnya ekspor Indonesia akan lebih besar. Baik. Nah, tapi di sisi lain juga misalkan konsumen, yaitu misalnya impor beras, misalnya sekarang lagi heboh-heboh. Nah, kalau misalkan itu ada dana preman aja di situ, yaitu dikorupsi 1 kilogram di markup Rp100, dikalikan 1 juta ton, itu kan juga akan merugikan konsumen dan juga produsen. Dalam hal ini adalah petani. Ya, terakhir sangat singkat, Mas Zul, mengenai konsolidasi yang dilakukan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk sama-sama meningkatkan skor kebahagiaan Indonesia lah. Seperti yang kita tahu bahwa banyak kepala daerah yang juga sudah melakukan banyak hal untuk kemudian membuat warganya lebih nyaman lah tinggal di kotanya ataupun di daerahnya, seperti di Jakarta ataupun mungkin di Bandung dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas dihadirkan. Sejauh mana ini sebetulnya juga dapat meningkatkan skor tersebut, dan ini juga tentu saja dapat menggairahkan iklim investasi pada ujungnya. Iya, kembali ke poin pertama saya ya Mas, bahwa indeks kebahagiaan ini berawal dari kegelisahan bahwa ekonomi itu bukan semata-mata terkait dengan uang. Bahkan hidup ini jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Ya kan, oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun daerah harus mempertimbangkan faktor-faktor non-ekonomi juga. Baik. Misalkan, tidak hanya terkait dengan pembangunan apartemen atau mall, misalkan. Tapi juga bagaimana pembangunan fasilitas publik, ruang hijau, fasilitas olahraga, fasilitas tempat bermain untuk keluarga, khususnya anak-anak. Nah, ini kan fasilitas-fasilitas publik yang market tidak bisa menyediakan. Nah, itulah negara harus hadir, dan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sangat mungkin untuk melakukan itu. Mungkin kondisi, gitu, Mas. Kondisi SDM yang sangat baik dan juga prima, yang bahagia juga begitu. Ini juga menjadi sebuah investasi yang dapat mendukung roda perekonomian di Indonesia begitu, karena SDM yang prima tentu saja dapat berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, Mas Zul, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda. Sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.